Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sulastri, calon guru penggerak Angkatan 5 kelas 117B. Saya adalah seorang guru sekolah dasar di SDN Palengaan Daya 4, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Di sekolah tersebut saya mengajar kelas 1. Hari ini saya akan memaparkan sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, serta membuat sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah saya. Baiklah, koneksi antar materi kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu sehingga bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentunya beda jenis, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan. Metode belajar siswa yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Kita harus memberikan kebebasan untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, merdeka belajar. Namun, memberikan kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun harus menyaringnya sesuai dengan kepribadian bangsa. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bisa juga diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri seperti harus dibekali siswa dengan kecakapan sesuai abad 21. Pendidikan juga harus memberikan pelajaran budi pekerti, karena budi pekerti juga harus bagian yang sangat penting karena nilai manusia terletak pada budi pekerti tersebut. Hal terpenting yang harus
diharapkan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak-anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ingarso sang tulodo, membangun semangat ingarso madiyu kusumo, dan memberikan dorongan tuturi handayani. Bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sekarang bagian nomor 2, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa pokok penting sebagai bekal saya sebagai calon guru penggerak yang memerdekakan anak dalam proses belajar. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya di sini adalah saya adalah seorang guru kelas 1 yang menuntut diri saya agar murid saya bisa membaca, menulis, dan menghitung. Pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik saya memang berbeda karena setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga setiap hari memberikan pembelajaran yang berbeda-beda kepada setiap murid saya. Saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dari kurikulum dan harus menyelesaikannya sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas, namun saya juga tambahkan pendidikan berbudi pekerti. Artinya, di setiap sikap peserta didik saya menilainya, dan apabila mereka memiliki sikap yang kurang baik, saya perbaiki dan menuntunnya dengan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Saya berpikir sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi, tugas, dan anak-anak bisa mengumpulkan tepat waktu. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat berpikir walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi saya sudah saya ajarkan. Yang nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Pendidik sebagai tuturi handayani berpesan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya menuntut instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Yang nomor 3, apa yang bisa segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantoro. 1. Siswa sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu di sekolah. 2. Kita harus menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama. 3. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas. Jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya mengalami musibah, ada orang tua meninggal, saya selaku guru memberi contoh agar mereka bisa membantu bagi anak atau keluarga yang sedang mengalami musibah. Yang keempat, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji antar teman,
Selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku. Kata maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang terakhir, membudidayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Demikian koneksi antar materi kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.